Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, beserta maaf pemirsa channel Ashabul Yamin official, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiah sehingga kita masih bisa meningkatkan amaliyah kita, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam mengamalkan apa yang kita peroleh dari nikmat yang banyak ini berupa amal kebajikan dan lain sebagainya sampai hari kiamat kelak insyaallah. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Nah, ikhwatal iman, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan membahas tentang peran orang tua terhadap anak, terhadap pendidikan anak. Namun sebelum membahas tentang hal pokok yang kita bicarakan, mungkin perlu kita tahu tentang hukum-hukum daripada kepengasuhan atau hukum-hukum bagaimana penekanan syariat ataupun pandangan syariat tentang perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anak. Di sini dalam pembahasan yang insya Allah kita akan sampaikan, kita menukil dari kitab Mulakhas Al-Fiqh karya Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam bab fi ahkami al-hadanah. Ini bab tentang hukum-hukum kepengasuhan. Beliau menulis menyatakan dalam kitabnya atau dalam bukunya Al-Hadanah. Al-Hadanah itu mushtaqah min al-hidn. Dari al-hadanah atau kepengasuhan itu diambil dari kata al-hidn wa huwa al-jan, yaitu al-jam, yaitu yakni bagian perut. Li'annal murabbi yadummu at-tifla ilal hidn la ila hidnihi, karena seorang murabbi, seorang pengasuh ya, dia akan mendekatkan atau mendekatkan anak kecil yang diasuhnya kepada bagian sisi perutnya, ya, bagian sisi perutnya, al-hidn. Wal hadinatu hiyal murabiyah, sehingga orang yang melakukan seperti itu disebut dengan al-murabiyah atau pengasuh. Orang yang
meletakkan anak kecil di samping sisi bagian perutnya, ya, ketika mengasuh dinamakan al-murabbi atau pengasuh itu sendiri. Hada maknaha lughatan, ini makna secara bahasa. Wa amma maknaha syar'an, adapun makna secara syariat, ya, fahiya hibdu saghirin wa nahwi amma yadurruhu wa tarbiyatuhu bi amali masalihihi al-badaniyah wal ma'nawiyah. Adapun secara syariat yang disebut dengan kepengasuhan itu adalah merawat, menjaga anak kecil atau semisalnya dari hal-hal yang membahayakannya. Wa tarbiyatuhu, dan pendidikannya, tarbiyahnya bi amali masalihihi, dengan amal kemaslahatan bagi anak tersebut, baik al-badaniyah wal ma'niyah, baik secara fisik maupun non fisik. Itu secara syariat. Lalu wal hikmatu fiha zahirah, dan makna dari hikmah dari kepengasuhan zahirah, secara zahir, ya, dzalika li anna as-saghir wa man fi hukmihi mimman la ya'rifu masalihal. Yang demikian itu bahwasanya anak kecil, ya, dan orang yang dihukumi anak kecil, ya, termasuk orang yang belum mengenal kemaslahatan, belum mengenal baik buruk, ya, tidak mengenal baik buruk, ya, ini dinamakan masuk bagian dari butuh atau hukum kepengasuhan tersebut, baik itu orang gila atau yang semisalnya, karena orang gila, majnun, butuh kepengasuhan. Kemudian berkaitan dengan itu, ya, syariat memberikan bimbingan terhadap kepengasuhan tersebut. Bimbingan baik secara khusus maupun secara umum. Berbicara dengan kepengasuhan, bagaimana orang tua itu sendiri. Ketika seorang orang tua mendambakan seorang anak, maka tentunya anak tersebut merupakan tanggung jawab dari orang tua itu sendiri. Merupakan tanggung jawab dari orang tua sendiri. Nah, tanggung jawabnya itu seperti apa? Ya. Secara syariat, batasan penekanan tanggung jawab orang tua. Ya, di sini disebutkan, ya. Perlu diketahui adalah pihak pertama yang menanggung pendidikan pada, yakni para orang tua, adalah orang tua, yakni ibu, ya, dari sisi ibu. Pertama ibu. Kenapa? Ibu adalah yang paling berhak menggenggam hak asuh pertama kali anak terhadap anak dibanding pihak yang lain. Nah, sebagaimana di sini disebutkan urutannya, ya. Wahiyya tajibu lil hadinin ala tertib, dan ada kewajiban untuk mengasuh secara urut. Fahakun nas bil hadomah al Maka di sini yang pertama kali yang ditekankan untuk mengasuh anak itu, ya, ibu. Nah, jadi kalau ada orang tua, nah, di situ ayah, ada ibu. Nah, siapa yang berhak pertama kali untuk mengasuh dalam hal ini adalah mengasuh di sini, ya, secara makna memberikan kasih sayang terhadap anaknya adalah ibu.
Al-Imam Muwafaquddin ya Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan idza taraqa az-zawjan walahuma waladun tibrun aw ma'tuh fa ummuhu awlan nasi bi kifalatih idza kamulat asy-syara'id fiha. Jika suami istri mengalami qadarullah perceraian dengan meninggalkan seorang anak yang masih kecil atau ma'tuh, cacat, ya, maka ibunya lah yang paling berhak menerima hadonah atau mengasuh itu daripada orang lain, ya, daripada orang lain. Tentunya di sini disyaratkan idza kamulat syara'id fiha, apabila sempurna syarat-syarat kepengasuhan tersebut. Zakarun kana au unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Bahwa qaulu Malik wa ashabi ra'yi, dan ini pendapat yang kuatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah taala. Kemudian selanjutnya faida tajawatil intaqalatil hadanah minha ila ghairiha wa saqata haqquha fiha. Nah, apabila seorang ibu kepengasuhannya berpindah ya kepada selainnya dan haknya gugur, liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ja'athu imra'atun faqalat ya Rasulullah inna baniya hadza kana batni lahu bi'a wa sadni lahu siqa wa hijri lahu hiwa wa inna abah talaqani. Dikatakan ya, ini dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang wanita yang pernah mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, mengadu masalahnya. Wanita tersebut berkata, ya Rasulullah, anakku ini dahulu akulah yang mengandungnya, akulah yang menyusui dan memangkunya, dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku. Mendengar pengaduan seorang wanita tersebut, Rasulullah SAW menjawab, engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah, kata Rasul. Ya. La anta ahaqqu bihi malam tanqihi, engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang ibu paling berhak mengasuhnya anak ketika ia diceraikan oleh suaminya, yakni dari ayah si anak, dan menginginkan merebut hak asuhnya. Baik. Kemudian dikatakan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ummu aslahu minal ab. Dalam hal kepengasuhan, ya, ibu itu lebih diutamakan dalam mengasuh. Ya. Haknya, tugasnya dalam mengasuh, maka seorang ibu atau seorang istri itu lebih diutamakan, lebih berhak untuk merawat anak-anaknya. Kenapa? Kenapa? Di sini disebutkan li'annaha awthaqu bis-shaghir wa akhbaru bi tagdhiyatihi wa hamlihi wa tanwilihi wa akhbaru wa arhamu bih fahiya aqdaru wa akhbaru wa asbaru fi hadzal mawdi'.
Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa ibu itu lebih berhak? Karena jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat. Dan lebih mengetahui kebutuhan makanan, kebutuhan gizi bagi anak. Dan tentunya cara menggendong, menidurkan, mengasuh, dan lain sebagainya lebih luas, lebih berpengalaman. Maka ibu ini lebih berhak untuk mengasuh, memberikan kasih sayang, memberikan bagaimana menanamkan pendidikan sejak dini, itu lebih banyak dilakukan oleh seorang ibu. Maka kita sering melihat bahwasannya peran ibu ketika dia mengasuh anak itu lebih banyak. Kita melihat mungkin ketika ibu ya, ketika masak, kemudian dia harus menggendong anaknya, menyusui anaknya. Bahkan satu tugas atau satu waktu itu dapat diselesaikan dalam beberapa hal oleh seorang ibu. Masak, menggendong, ya, menyusui, ya. Kemudian masih sempat seorang ibu itu kadang menyapu. Ya. Itu fitrahnya seorang ibu. Lalu bagaimana dengan ayah? Sangat berat itu dilakukan seorang ayah. Nah, secara psikologi bahwasanya ketika ayah melakukan suatu perbuatan ataupun dalam satu waktu ataupun melakukan maksudnya ketika seorang ayah itu melakukan beberapa perbuatan ataupun aktivitas dalam satu waktu akan kesulitan. Tabiatnya seorang laki-laki itu ketika melakukan satu aktivitas ya satu waktu ya, itu lebih profesional. Tidak bisa dilakukan dengan beberapa beberapa aktivitas ataupun amal, dan ini akan kesulitan. Baik. Ini disebutkan summa ba'da suquti haqqi ummi lil hadanah tanqilu ila ummahatiha, yakni jaddati at-tibli al-qurba fal qurba. Kalau misalnya seorang ibu itu meninggal, lalu kepengasuhan anak itu diserahkan siapa? Diserahkan kepada ya ibu-ibunya yang meninggal, ibunya istri. Ini masuk pada nenek ya, nenek anak tersebut. Al-qurba fal qurba, dan yang lebih dekat ya. Yang lebih dekat ya. Li'annahunna fi ma'nal karena nenek ini ya termasuk ibunya ya, dari jalur ibu itu. Untuk dapat merealisasikan kepengasuhannya, merawatnya, kemudian memberikan kasih sayang, dan ini lebih meresap daripada yang lain, lebih kasih sayangnya lebih dekat daripada yang lain. Kalau dari jalur nenek kerabat tersebut tidak ada, maka summa ba'da al-jaddad allati min qibali dari arah ibunya, nenek dari arah ibunya, ibu anak tersebut, maka berpindah ke pengasuhan kepada abitifli, kepada bapaknya. Kalau dari arah jalur nenek itu tidak ada atau meninggal misalnya, maka dialihkan kepada ayahnya. Karena ini asal dari keturunan, nasabnya. Kalau tidak dari ayah tidak ada ya, ba'da suquti haqqil ab minal hadonah tantaqilu ila ummahatil akan berpindah kepada ibunya ibunya bapak ya. Ibunya bapak, jadi ini masuk nenek
dari anak tersebut dari jalur ayahnya, dan yang lebih dekat. Nah, kemudian kalau dari jaddat min kibalil ab, nenek dari jalur ayah ini tidak ada, kepengasuhan diserahkan kepada al-jad min kibalil ab. Al-jad berarti kakek dari jalur ayah yang lebih dekat dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dari kakek itu tidak ada, ya, maka diserahkan kepada ibunya kakek. Kalau ibunya kakek tidak ada, diserahkan kepada saudara-saudaranya anak tersebut. Saudara-saudaranya ayah tersebut. Kalau saudara-saudara anak tersebut atau yang diasuh tersebut tidak ada, maka dikembalikan kepada saudara perempuan dari arah ibu. Dari arah ibu. Kalau saudara-saudaranya tidak ada, maka dikembalikan kepada bibi-bibinya. Kalau dari arah bibinya sudah tidak ada, baru dikembalikan kepada paman-pamannya. Ini urutan-urutan dalam mengasuh anak. Ya, jadi ini berkaitan dengan kewajiban atau urutan secara tertib kemana anak itu diasuh oleh kerabatnya. Jadi tidak sembarangan untuk diarahkan. Ini karena terkait dengan kasih sayang. Kalau kasih sayang ini diberikan kepada orang yang sebelumnya belum tahu hak dan kewajiban anak atau belum tahu hukum-hukumnya, maka ini akan berpengaruh terhadap kepribadian anak tersebut. Nah, setelah kita tahu hukum-hukumnya, tentunya kita akan lebih mengenal bagaimana kasih sayang ini yang diketahui lewat ilmu syariat ataupun tidak. Ketika seseorang itu melimpahkan anaknya kepada orang lain, tentunya ada konsekuensi hukum. Nah, bagaimana kalau orang tua ketika menyerahkan anak kepada lembaga pendidikan, menjaga pendidikan, maka ini akan berpengaruh. Maka hubungan antara orang tua terhadap anak juga berpengaruh terhadap hubungan orang tua terhadap lembaga tersebut. Ya. Jangan sampai ada orang tua menyerahkan anaknya kepada pendidikan, kemudian tidak ada komunikasi. Ya, padahal di situ ada hak kepengasuhan. Sehingga komunikasi harus berjalan terus. Jadi anak nanti akan melihat sosok orang tuanya adalah hal yang sangat diutamakan. Sosok yang harus dijadikan rujukan ilmu. Sosok yang harus dihormati dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti ada anak yang kasih sayangnya kepada guru itu lebih dibandingkan kasih sayang yang diberikan kepada orang tua. Maka orang tua harus memberikan hak kepengasuhannya kepada anak dan tahu bahwasanya hukumnya itu diutamakan, hukum syariat dalam kepengasuhan itu harus diketahui oleh oleh orang tua tersebut, sehingga ini akan berpengaruh terhadap kasih sayang kepada anak. Nah, kalau terjadi anak lebih cenderung kepada gurunya, ini dikhawatirkan nanti suatu saat nanti akan terjadi pergeseran pilar pendidikan. Artinya anak tersebut lupa bagaimana dia harus berbuat baik kepada orang tua dan bagaimana dia memposisikan gurunya. Ini sangat penting. Ya.
Demikian ya yang sedikit bisa kami sampaikan. Mungkin pada lain kesempatan kita bisa lanjutkan. Saya minta maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan yang demikian ini bisa bermanfaat fitin bitunya hatal akhirah. Wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.